di mana ada simpanan yang tidak ada bandingan nilainya. Ketika Allah sudah berkehendak sesuatu itu nikmat, maka akan menjadi nikmat. Ketika Allah sudah berkehendak sesuatu yang nikmat itu akan melalaikannya, maka tidak ada yang bisa berkehendak lain. Karena ketika Allah sudah berkehendak kun fayakun, 1000 jin bahkan ratusan raja jin semua dikumpulkan, tidak ada yang bisa merubah kehendak Allah. Maka kita berdoa dengan wasilah keberkahan majelis ilmu, terlebih dengan keistiqomahan kita mengkaji hadis, mengkaji fikih, tafaqquh fiddin, berdoa kepada Allah agar kita diberikan simpanan yang Allah berikan dahulu kepada para alim ulama, para salaf soleh. Apa itu? Kenikmatan dalam tafaqquh fiddin, kenikmatan dalam menyendiri bersama Allah, kenikmatan ketika lisannya berzikir kepada Allah, kenikmatan hatinya bergetar karena kecintaan kepada Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Itu kita belum dapatkan ya. Padahal semua itu tidak ada bandingannya dengan dunia. Bahkan alam semesta ini jika dibandingkan dengan kenikmatan hatimu bergetar karena Allah, tidak ada apa-apanya. Makanya kita berdoa, yang namanya nenek nikmat bukan hanya bisa beli mobil, bisa buat rumah, bisa nyekolahin anak, tapi nikmat yang paling dahsyat adalah ketika roh sudah bisa menggetarkan hati. Kolbu di sini kita nggak tahu di mana hati itu di mana. Coba hatimu di mana? Yang dimaksud hati itu apa? Ini jantung. Hati di sini. Tapi kalau kita merasa ada sesuatu di sini, iya enggak? Nah, di jantung kita itu ada satu sumber seperti layarnya PLN, ada gardu apa itu namanya? PLN itu apa kan? Kamu yang seringnya megang strum itu. Ya PLN ada gardunya itu, yang menyimpan daya itu. Kamu lihat aja di biologi bagian jantung, anatomi jantung. Di situ ada bagian yang paling ujung, itulah di situ ada seperti sinyal-sinyal listrik itu yang menggerakkan jantung. Mungkin itu yang dinamakan kolbu. Kalian bisa bicara tanpa ada suara, tanpa ada huruf, itulah hati kalian. Jadi kita berdoa dengan keberkahan majelis ilmu yang sambungnya sampai baginda Rasul Muhammad SAW, kita diberikan kehendak oleh Allah merasakan hati yang sanggup mengingat Allah, getarnya benar-benar karena Allah, hingga nyambung ke air mata, dan air matanya benar-benar menetes, menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan satu air mata yang menetes karena takut kepada Allah bisa menjadi tamengmu dari api nerakanya Allah. Itu sulit sekali. Tanda daripada cinta kepada Allah, hubbu zikrillah. Kalau secara mahal ya zikrullah, karena itu sudah menjadi nama. Tanda daripada cinta Allah adalah cinta mengingat Allah. Ya tadi, man ahabba syai'an waqtar min dzikrihi, orang yang cinta sesuatu pasti yang sering disebut itu adalah sesuatu yang ia cinta. Kalian cenderungnya kemana? Kalau memang benar-benar cinta Allah, ya perbanyak zikir. Sholawatlah, sallallahu ala Muhammad. Karena dengan sholawat kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga zikir kepada Allah. Kenapa? Sallallahu ala Muhammad. Sholat, semoga Allah, itu kan ada ketauhidannya. Secara tidak langsung ada zikir khaufinya. Kita bersolat kepada Nabi, di balik itu ada satu yang tersembunyi. Apa? Ketauhidan, mengesahkan Allah. Sallallahu, semoga Allah memberikan sholawat, memberikan rahmat yang agung kepada baginda Rasul Muhammad. Itu juga meniadakan bahwa yang bersolat kepada Nabi adalah menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Sebagaimana Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka menjadikan Nabinya sebagai Tuhan. Kalau kita bersolawat berarti mengesahkan Allah, gitu.
Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah, siapa Allah? Allah Tuhan memberikan rahmat yang agung kepada baginda Rasul. Siapa Rasul? Nabinya. Dia manusia, tapi tidak layaknya manusia biasa. Jadi seakan-akan ketika kita bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita membaca yang tersirat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa pahala sholawat bro, luar biasa.